Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada kita kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu. Dwi Salma, Ada Bu. Elvira, Ada Bu. Mutia, Ada Bu. Hidayatul. Ada Bu. Alhamdulillah, berarti ya anak ibu hadir semua ya. Iya Bu. Bu. Nah, bagaimana kabar anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, pada pembelajaran kita hari ini, sebelumnya ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu. Ketika anak-anak ibu pergi ke sekolah, dikasih uang jajan sama orang tuanya. Iya Bu. Dikasih untuk apa uang jajannya? Untuk jajan. Ketika anak ibu memberikan uang jajan kepada ibu kantin, terus ibu kantin memberikan barang dagangannya, apa yang dimakan kegiatan tersebut? Ya, ini Jual hijab apa deh Bu? ijab kabul. Ada yang lain? Jual beli Bu. Tepat sekali ya Fauzia. Benar sekali ya Fauzia. Itu pertama untuk Fauzia dulu. Tidak apa-apa karena ini tidak berani mencoba menjawab. Oke, terkait jual beli. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak ibu menunjukkan gambar. Nampak gambar ibu jelas gambar yang ada di smart TV-nya? Jelas Bu. Apa yang anak ibu ketahui dari gambar ini? Ya, ini silakan. Seorang ibu yang sedang beli beras Bu. Nah, benar sekali. Ada yang lain? Pedagang yang peduli saat bencana Bu, dia jual beras dengan harga yang murah Bu. Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita benar sekali ya, ibu. Sudah jawabannya sudah betul. Ada seorang pedagang yang memurahkan harga dagangannya untuk membantu korban bencana. Apakah jual beli itu dibolehkan? Boleh. Nah, benar sekali, jual beli itu diperbolehkan. Nah, baiklah nenek ibu. Nah, seperti gambar yang tadi yang ibu tampilkan tadi, berarti yang jual belinya yang dibolehkan dalam Islam? Dibolehkan di dalam Islam Fauzia? Jual beli yang ada di gambar? Dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Dibolehkan. Apakah jual beli itu semuanya dibolehkan? Atau tidak? Kenapa Fauzia? Karena ada jual beli yang diharapkan Bu. Kenapa ada jual beli yang diharamkan? Seperti jual minyak keras, barang-barang daging babi gitu. Nah, benar sekali ya Fauzia. Karena walaupun hukum asal jual beli itu boleh, tetapi ada suatu keadaan ketika jual beli itu dikatakan dilarang, haram, sunnah maupun ada yang wajib. Mari kita pelajari pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar terkait Jual beli. Ibu kok capek nanya ibu kok. Itu banget gila. Nah, pada jual beli kali ini kita cukup membahas dua indikator saja. Yang pertama itu anak-anak ibu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak ibu mampu menjelaskan pengertian dan juga dalil jual beli. Yang kedua, apa saja sih hukum dari jual beli tersebut? Oke, anak ibu, mari perhatikan semuanya. Nah, ketika kita bahas jual beli seperti apa yang anak ibu pernah lakukan? Apakah pernah anak ibu jual beli online? Pernah. Apakah ada anak ibu ketemu masalah pada jual beli online? Tahu. Seperti apa, Elvira? Barangnya rusak. Barangnya rusak, ya? Speakernya nggak kebunyi Bu. Oh, speakernya punya
kesempitan bu. Nah, berarti masih terkait jual beli ini ternyata masih ada permasalahan yang kita temui. Salah satunya ketika orang penjual itu tidak mendeskripsikan sesuai dengan kenyataan yang dia jual tersebut, dan juga dia ingin supaya barangnya laku saja. Mereka seperti melebih-lebihkan, padahal hanya biasa saja barangnya kan. Nah, berarti timbul permasalahan. Nah, setelah di sini ibu bagi anak ibu pada dua kelompok. Dan sebelumnya ibu ingin bertanya, pernah anak-anak ibu mendengar kata riba? Pernah bu. Pernah. Riba itu dibolehkan atau tidak? Tidak. Nah, di situ juga timbul permasalahan kan. Lalu kenapa Islam itu mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba, sedangkan riba dan jual beli sama-sama melakukan transaksi. Nah, itu akan pembagian ibu pada dua kelompok. Kelompok pertama sama dari Hidayatul. Kelompok dua ada Elvira dan Claudia. Terima kasih bu. Pas sudah selesai semuanya anak ibu? Halo, pas sudah selesai semuanya? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok satu? Boleh bu. Oke, kelompok satu silakan. Baik bu, kelompok satu dapat pertanyaan. Benarkah semua jual beli itu selalu boleh? Jawabannya itu tidak boleh bu. Maksudnya itu tidak selalu bu, karena jual beli asal muasal hukumnya itu boleh bu. Cuman ada yang beberapa jual beli yang diharamkan bu dan terlarang. Contohnya itu jual beli anggur merah atau sesuatu yang memabukkan. Selanjutnya itu ada jual beli daging anjing ataupun daging babi bu, ataupun termasuk daging hewan yang haram dimakan. Dan yang terakhir itu contoh jual beli yang terlarang itu contohnya jual beli hewan yang masih dalam kandungannya. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya akan kelompok dua. Dan kelompok dua yang mempresentasikan hasil diskusi kami, mengapa Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli memberikan keuntungan dan manfaat untuk kebutuhan manusia, sedangkan riba diharapkan karena mengandung unsur kezaliman dan merugikan pihak lain. Benar sekali. Pertama untuk kelompok dua, artinya nenek ibu sudah dapat memecahkan masalah terkait dari permasalahan jual beli. Nah, ibu berkuat untuk materinya. Pertama itu jual beli. Nah, anak-anak ibu kan sudah pernah melakukan transaksi jual beli. Menurut anak-anak ibu, apa sih itu pengertian dari jual beli? Ada yang bisa? Ya, ada? Ya, Elvira? Tukar menukar, ada lagi? Pertukaran harta melalui akad bu atau ijab kabul. Nah, benar sekali anak-anak ibu, tepat sekali jawaban dari anak-anak ibu semua, bahwa jual beli itu tukar menukar, baik itu melalui uang atau dengan barang, untuk dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk pengertiannya sudah paham anak-anak ibu? Paham bu. Nah, walaupun kita tidak sampai ke rukun jual beli, tapi anak-anak ibu harus mengetahui apa-apa saja yang ada pada transaksi jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, terus ada harga, terus dengan sesuai. Nah, sesuai kerelaan. Sudah hafal semuanya? Sudah bu. Ada apa tadi? Penjual, Pembeli, barang, harga, kerelaan. Oke. Ibu ingin kita bilang ice breaking yang seru-seru, tapi melatih kefokusan anak-anak ibu. Oke, bisa? Ketika ibu bilang penjual, anak ibu tepuk sekali. Ibu bilang pembeli, tepuk dua kali.
Bu bilang harga barang, tepuk 3 kali. Bu bilang harga, tepuk 4 kali. Bu bilang sesuai kerelaan, tepuk 5 kali bisa? Bisa, Bu. Oke. Ini Ibu acak ya. Kita coba terlebih dulu. Pembeli harus serentak ya. Hit, nama hit. Kalau pembeli itu berapa kali? Pembeli 2. Hit lima, Bu. Ya, enggak ada. Mohon disimak ya, hit. Ulang sekali lagi. Oke, ulang sekali lagi. Harga. Bu, penjelasannya ulang. Oke. Penjual 1. Pembeli 2. Barang 3. Harga 4. Sesuai kerelaan 5. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Pembeli. Nah, belum serentak ya, tapi belum fokus. Penjual. Harga. Ada 4. Oke, nanti yang 2 kali lagi salah, silahkan tampilkan bakatnya. Bisa? Oke. Penjual. 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 Harga. Barang. Pembeli. Siapa? Sesuai kerelaan. Ini berapa nih? 5. Harus serentak ya. Oke, Bu. Penjual. Ayah menampilkan apa ini? Bakat nyanyi, Bu. Dia pintar nyanyi, Bu. Caranya bagus, Bu. Iya. Iya, serius. Iya, Bu. Iya, serius. Siapa, Bu? Dia pakai ini apa yang ada mau? Ada begini, karena ini yang kehilangan konsentrasi, ibu tes ini sendiri bisa. Ya, Ada tepuk yang ini Silakan, Bu. di sini. Nggak cukup aja, Bu. Ya itu hukumannya ya. Oke. Bisa bagus sih? Siapa, Bu? Nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Oh, gitu. Oke. Oke. Harga. Pembeli. Duanya langsung ya ini. Oke. Penjual. Penjual. Harga. Berarti sudah mempunyai tangan dong ini. Oke, kita lanjut. Lanjut ke dalil jual beli. Ada yang bisa menanyakan tentang dalil? Di sini siapa yang bisa menanyakan dalilnya? Bu. Ya silakan Mulia. Wa halallahu bai'a wa harrama riba, Bu. Nah, benar sekali. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah Al-Baqarah 275. 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti yang kita sudah bahas pada kelompok dua tadi, itu jual beli itu ketika dihalalkan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Sedangkan riba itu membuat kita rugi dan penuh kezaliman. Berarti ibu sudah paham tentang dalil? Paham, Bu? Oke, kita masuk ke hukum jual beli. Nah, hukum jual beli itu awal mulanya yaitu mubah atau boleh. Itu adalah hukum awalnya. Namun ketika suatu keadaan atau yang lainnya, hukum jual beli yaitu mubah ini bisa berubah jadi hukum yang lainnya. Pertama kita kaji terkait hukum mubah ini. Nah, kapan dikatakan hukum jual beli itu dikatakan mubah? Yaitu ketika kita melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, seperti anak ibu jajan di kantin untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengerjakan perlu itu termasuk hukum jual beli mubah. Dan yang lain contohnya Memberi peralatan sekolah. nah, benar sekali, dia beli peralatan sekolah. Berarti ibu sudah paham untuk yang mubah ini? Paham, Bu? Oke, kita masuk ke wajib. Nah, kapan dikatakan hukum jual beli itu wajib? Ketika misalnya kita harus menjaga keberlangsungan hidup, seperti gambar yang ada di sudah PT ibu.
Nah, nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nah, seperti seseorang itu menjual motornya untuk menerusi hutang yang sudah jatuh tempo. Karena dia memiliki hutang dan sudah jatuh tempo, jadi dia wajib melakukan jual beli. Dia harus menjual motornya. Itu dikatakan ketika hukum jual beli itu wajib. Lanjut, hukum jual beli sunnah. Dikatakan sunnah ketika jual beli itu untuk membantu orang lain. Ada contohnya? Apa contohnya? Membantu korban bencana, Bu. Nah, benar sekali dia. Sepertinya dia aja yang sini bersuara. Apakah cuma ada dia di kelas ini? Tidak. Ada yang lain selain dia lah. Ya, Dwi? Nggak tahu, Bu. Tahu. Nah, ibu kasih clue ya. Ketika kita dikatakan jual beli itu katakan sunnah, ketika kita bisa menolong orang lain, misalnya meringankan bebannya, misalnya membantu saat dia kesusahan, membantu ketika dia mengalami bencana, itu dikatakan hukum jual belinya sunnah. Seperti gambar yang ibu tampilkan pada awal pembelajaran tadi. Apa gambar yang ibu tampilkan pada awal pembelajaran tadi? Jual beli beras. Ya, jual beli beras. Dia menggunakan harga berasnya untuk membantu korban banjir. Nah, itu hukum jual belinya itu sunnah. Paham nggak ibu? Paham, Bu. Nah, sekarang kita masuk hukum jual beli makruh. Hukum jual beli makruh ketika jual beli itu dilakukan ketika apa? Wah, azan Jumat. Berarti ketika waktunya kurang tepat, seperti azan Jumat atau sedang berkumandangnya azan sholat 5 waktu. Jadi yang diutamakan apa dahulu? Sholat, bukan jual beli. Jual beli dilakukan ketika sedang menunaikan kewajiban. Benar sekali ya. Nah, terakhir, jual beli haram. Dan seperti yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi, jual beli haram itu ketika kita melakukan transaksi apa? Minum keras, benar sama. Terus apa lagi? Babi, ya. Narkoba. Adu riba. Ah, benar sekali, menu riba. Yang mana yang aku sebutkan tadi tepat sekali itu jual beli hukumnya haram. Berarti sepertinya sepertinya sudah habis indikator kita ya. Berarti anak ibu paham dengan materi hari ini? Paham, Bu. Jadi paham? Paham, Bu. Oke, ibu ingin mengetes pemahaman anak-anak ibu. Di sini ibu tidak hanya mengetes pemahaman saja, tetapi juga mengetes apakah anak ibu itu bisa berkonsentrasi. Ibu bacakan soal dan juga pilihan. Nanti anak-anak ibu menjawabnya tidak A, B, C, dan D. Tapi ketika jawabannya A itu tepat sekali, jawabannya B 2 kali, jawabannya C 3 kali, jawabannya D 4 kali. Bisa mengerti? Bisa. Bisa Ihit? Bisa fokus lagi Ihit? Jangan sampai Ihit yang kena lagi ke depan ya Ihit. Oke, kita mulai. Secara terminologi fikih, jual beli adalah A. Menukar uang dengan jasa. B. Pertukaran harta dengan harta atas dasar suka rela. C. Meminjamkan barang dengan imbalan. D. Semua bentuk transaksi ekonomi. Jawabannya? Ya, harus serentak ini. Berapa kali tepuk tadi? 2. Serentak ya, jawabannya langsung tepuk. Bisa dipahami? Sembuh. Lanjut. Dalil utama kehalalan jual beli dalam Al-Quran terdapat pada surah A. Al-Imran. B. Al-Baqarah 275. C. An-Nisa 29. D. Al-Baqarah 222. Jawabannya? Mari kamu apa jawabannya Hit? Oh, nggak deh. Apa ya? Ada. Nggak deh, maksudnya nggak deh. Nggak apa-apa. Yang D itu Al-Baqarah 282. Sedangkan dalilnya Al-Baqarah 275. Diperhatikan lagi nanti diulang pelajarannya ya Hit. Bu,
Oke. Soal ketiga. Jual beli hukumnya wajib apabila setelah kita pelajari ya. A. Dilakukan di hari Jumat. B. Diperlakukan untuk menyelamatkan jiwa dari ancaman kematian. C. Barang dijual adalah barang mewah. D. Harganya sangat murah. Jawabannya? Nah, benar sekali ya. Ihit yang selalu terlambat ya lah. Fokus lagi ya Ihit. Berarti anak ibu sudah paham? Paham. Oke. Nah, dari pembelajaran ini apa sih yang anak ibu dapat dari pembelajaran ini ketika anak ibu melakukan jual beli apa supaya kita tidak tertipu lagi apa yang kita lakukan? Harus berhati-hati. Berhati-hati. Ada lagi harus mengecek kebenaran agar tidak terjadi lagi penipuan kepada kita. Di sini siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iit katanya. Iit, silakan Iit. Iit yang kurang fokus tadi apakah jika Iit bisa menyimpulkan berarti Iit anggap sudah fokus dalam pelajaran. Silakan Iit. Jual beli itu untuk awalnya itu adalah mubah Bu, ya bolehkan. Nah, bisa berubah hukumnya ketika jual beli itu dilakukan karena jual beli terlarang ataupun jual beli haram seperti menjual daging babi atau anjing, terus menjual narkoba ataupun dengan keras. Dan jual beli itu ada penjual, pembeli, ada barang, terus ijab kabul, dan yang terakhir itu ikhlas atau suka adalah sama rela. Oke, sudah Iit? Kita menjadi karena walaupun kurang fokus tapi dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Masya Allah. Betul lagi bahwa transaksi jual beli itu pertukaran barang atau barang atau harta dengan harta dengan suka sama suka. Dan juga hukum awalnya jual beli itu adalah boleh, tetapi bisa berubah ketika ada suatu kendala atau yang lainnya. Berarti anak ibu sudah paham. Untuk tugas di rumah, silakan anak ibu cari cukup satu transaksi jual beli baik anak-anak ibu yang anak-anak ibu rasakan maupun yang pernah anak-anak ibu lihat di sekitar lingkungan anak-anak ibu. Lalu silakan identifikasi hukumnya jual beli yang anak ibu lihat anak ibu rasakan itu apa? Apakah dia mubah, sunnah, makruh, wajib atau haram? Bisa dipahami? Bisa. Nanti tugasnya dikumpul minggu depan. Oke? Oke. Berarti yang ibu sudah paham. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.